Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forido Hanif dan kali ini kita ada di Rotary Auto karena mau pasang AC Bajaj Qute ini. Gimana kok? Mobil ini mobil ini PR banget karena ini mobil 200 cc dan mesinnya itu ternyata ini mesin motor. Mesin motor. Dan problemnya lagi mobil yang dengan mesin motor seperti ini dia nggak ada yang namanya puli krek as, Ya. sehingga kita nggak bisa tarik keluar untuk kita pasangin fan belt, tarik ke alternator atau ke kompresor. Oke. Nah mesin motor biasanya ini kan cuma gear doang langsung kan. Iya. Nah akhirnya ini masih kita research untuk kita pelajarin bagaimana caranya keluarin fan belt dan kita bisa tarik pulinya keluar. Tapi sebelum itu dia sebenarnya kita mau pasang AC elektrik ya. Apa sih bedanya sih AC elektrik sama AC biasa? Sebetulnya kalau untuk AC elektrik dan AC biasa itu sebenarnya sama aja. Hanya bedanya kalau AC elektrik ini benar-benar cara kerjanya itu udah nggak lagi membebani mesin. Dia 100% itu disuplai atau jalannya AC itu dengan menggunakan listrik. Nah, sedangkan kalau AC konvensional, kompresor itu kan masih ngegandeng sama engine. Sehingga dia masih ada beban ke engine. Kalau di AC elektrik itu udah nggak ada. Dia benar-benar sudah berdiri sendiri dan ya udah jalan sendiri gitu loh. Jadi nggak ada ngaruhnya ke mesin ya? Nggak ada pengaruhnya. Nggak bikin tambah boros? Nggak. Karena nggak ada yang diputer. Nggak ada beban. Soalnya kompresor itu berat kan ya? Berat banget. Berat ya, banget ya? berat. Oke. Berat. Terus mau tanya nih kok. Kalau misalkan mobil kita mau modif dari kompresor biasa ke kompresor elektrik, itu biayanya berapa sih biasanya? Contohnya mobil apa dulu nih? Misalkan yang biasa-biasa deh, Avanza gitu. Oke. Rasanya untuk ke depan belum akan ada orang yang melakukan hal itu, terkecuali memang ingin lakukan eksperimen. Oke. Karena secara AC elektrik sekarang itu lebih mahal jauh daripada AC konvensional. Oh, mahal banget. Oh, mahal banget. Jauh, mungkin Berapa tuh? harganya itu bisa di atas belasan juta kali untuk AC elektrik. Oke. Jadi masih mahal banget. Belum lagi satu, tempat penempatan di bagian engine itu harus dirubah. Contohnya seperti kayak harus ada penambahan aki. Jadi aki harus berdiri sendiri. Nggak bisa ya ikut ya? Nanti dia punya kapasitas untuk yang lain-lain ini kepake semua untuk AC. Akibatnya nanti dia punya akinya itu nggak akan cukup. Oke. Jadi dia harus benar-benar berdiri sendiri dan alternator dibikin sendiri. Alternator untuk AC sendiri, alternator dan aki untuk AC sendiri. Tapi lebih berat mana? Muter alternator atau muter Kompresor. kompresor? Dong. Kompresor. Jauh? Pasti jauh. Kalau kompresor itu kan dia ada beban. Bebannya itu lebih berat. Makanya pas kita nyalain AC tuh kayak RPM-nya turun dikit, Betul, gitu kan. betul. Karena terkompensasi sama harus muter si kompresor yang gede itu. Oke. Nah, jadi PR-nya balik lagi ke mobil ini. Mobil ini ya kita akan cari cara untuk keluarin puli dulu supaya dia bisa ditarik alternator. Oke. Nah itu, setelah kita udah bisa menemukan caranya, nanti mungkin kita akan kombinasi dengan menggunakan aki litium. Oh, oke. Supaya ya memang setengah manual sih. Seperti kayak AC, seperti kayak mobil listrik gitu loh. Mobil setelah udah pemakaian sekian lama, ya mobil mau nggak mau AC-nya dicas dulu, nanti dipakai lagi gitu loh. Oh, I see. Atau nggak mungkin kita nggak usah nambah alternator, pakai aki litium aja kita cas. Kebetulan udah ngobrol dengan vendor dari litiumnya sendiri. Aki litium itu dia kuat untuk starter awal, tapi kalau untuk supply secara konsisten dia nggak kuat justru. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Jadi dia untuk starter awalnya oke, dia kekuatannya ada di sana. Ya. Tapi kalau untuk konsisten supply terus menerus, dia kalah dengan aki normal malah. Oh, oke. Ini insight informasi baru nih. Ini informasi yang saya dapat langsung dari vendornya. Pengen lihat dong kok gimana sih bentuk AC elektrik itu? Yuk, kita lihat di ya. dalam. Jadi ini ya, modul AC-nya ya. Ya, Ini blowernya. ini untuk blowernya. Nah, sebetulnya untuk kunci di AC elektrik itu bukan pada blowernya sih. Kuncinya itu satu pada modulnya. Ini Oke, modulnya modul elektrik ya. yang tersinkronisasi ke Kompresor. elektrik. Nah, kuncinya tuh sebenarnya ada di sini. Kita sudah melakukan beberapa kali eksperimen untuk modifikasi AC elektrik di berbagai macam mobil.
hampir rata-rata blower, kondensor dan komponen yang lainnya yang bawaan AC elektrik itu kita nggak pakai. Nggak pakai. Tapi kalau ini nggak ada, berarti kepake dong ini ya? Bisa, jadi kalau untuk blower ini sifatnya lebih universal. Kita bisa modifikasi dengan style kita nanti. Kayak kemarin Om Ridwan ada request. Nanti dia punya blowernya taruh di bawah kolong aja ya, atau ditaruh di Iya, belakangnya. kalau ini kan bisa taruh kolong nih. Bisa. Nanti tinggal kita sesuai, itu gampang banget sih. Kita gampang, kita nggak terlalu pusing dengan posisi. Karena menurut kita untuk modifikasi itu penempatannya itu hal yang paling gampang. Gampang ya? Gampang banget. Oke, jadi kita mau bikin double blower ada di depan belakang pun juga bisa ya? Bisa banget. Tinggal ngurusin selang sama kasih Betul. lubang gitu ya? Betul. Oh, oke, gue sih kepikiran ini taruh di kolong depan atau di kolong jok. Ya boleh. Bisa kan? Jadi kalau nanti misalkan dipasang, ini ditaruh di dalam cabin. Ya, di dalam Ya kan? kabin. Terus kondensornya taruh depan. Di luar. Nah, kemarin kita udah mikirin juga kalau sampai nanti kita pasang AC di mobil ini, setelah kelistrikan kita sudah berhasil dari riset kita, kemungkinan nanti untuk kompresor dan untuk kondensor itu kita akan taruh di luar, Oh, di yang luar. di bagasi luar. Kita lihat ya. Di bagasi luar itu memungkinkan banget untuk taruh dua benda itu. Ini ya di sini ya. Ya. Wah, udah dicopot. Ya, ini kan sebetulnya ada covernya nih. Nah, covernya ini kita tetap pakai aja. Mungkin nanti kita akan kasih kisi-kisi di sini buat mainin fan. Yang satu kita akan taruh kondensor, kompresor di sini. Itu masih memungkinkan sekali. Dan ini masih lega loh Lega sebenarnya banget. ya. Ini lega banget. Kompresor dan kondensor kita akan taruh di sini, termasuk fan. Dan bahkan ini plastik aja masih bisa ditaruh di sini. Bisa. Nanti plastiknya ini kita akan pasang lagi. Kemungkinan kita akan pasang lagi. Perlu tambah extra fan nggak? Harus. Harus ya. Pasti. Harus. Oke. Ya, jadi Nah, uniknya lagi untuk AC elektrik nih, AC elektrik kompresor itu kan biasanya kalau AC konvensional kan harus taruhnya di bagian engine. Kalau AC elektrik, kompresor kita mau taruh di atas sini juga bisa. di mana aja Di ya. mana aja, mau di bawah kolong terserah deh, mau di depan kalau kita tidak memperhatikan estetika, ya dimanapun sebetulnya bisa. Jadi fleksibel ya dari kompresor elektrik itu seperti itu sih. Karena kompresor itu sebenarnya fungsinya cuma muter doang kan, kayak pompa kan. Pompa, jadi pompa aja dia. Ini kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara kerja AC, nah di sini ada miniaturnya ya. Ya. Wah, asik nih kalau bajai kita pakai AC ya. Bajai QT paling paripurna ini. Ini AC elektrik nih ya. Ya. Nah, ini karena kompresornya diputer sama mesin elektrik. Ya, bisa dibilang begitu sih. Enggak, ini sebenarnya AC konvensional. Cuma karena ininya pakai motor listrik ya. Ya ini kan motor listrik kan? Iya, ini dinamo Dinamo buat listrik. muter kompresor. Nah, kalau di mobil, dinamo ini diganti sama mesin. Dipakai buat muter. Oke. Jadi sebenarnya AC ini sesederhana ini ya. Iya, jadi ya dibikin rumit itu biasanya kan kayak orang lihat AC mobil tuh kayak wah rumit gitu. Sebetulnya kalau kita bedah AC mobil sendiri ya isinya cuma ada di dalam komponen ini. Di dalam itu cuma ada kompresor. Setelah itu di depan sini ada namanya kondensor, ada fan. Setelah itu ada receiver dryer filter, dan di bagian sini ada namanya cooling unit. Di dalamnya itu isinya evaporator, blower, ekspansi. Aksesoris lain itu seperti kayak filter cabin di Ini sini. dingin. Dingin. Oh, iya dingin loh. Dingin. Oh, berarti itu matiin aja kok. Jadi sebenarnya AC mobil itu bisa dirakit gini terus jadi AC rumah ya? Lebih efisien nggak? Pencet. Lebih efisien nggak kita pakai begini? Enggak, karena sebetulnya kita bikin simulator ini tuh sebetulnya hanya untuk display. Kalau untuk dingin, tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang rasanya nggak akan awet sih. Dan berisik ya? Karena ini kan di sini keluarin dingin, di sini keluarin panas yang satu. Iya sih. Jadi seperti kayak AC kondensornya harus taruh window. luar. Iya kan? Jadi sebenarnya AC itu cuma freon muter-muter doang. Betul. Freonnya muter, dibikin dingin di sini, terus dia mendinginkan sih. Ini kebuang panas ya. Panas. Jadi dingin di sini, ngebuang panas di sini, udah freon muter-muter. Nah, sama satu hal nih, bener nggak kok? Oli kompresor AC itu harus sering diganti. Ya, dia ada rutinitas gantinya sih. Per 20.000 km harusnya sebaiknya kita ganti. Kalau nggak diganti, Lama-lama kompresornya akan kemakan. kemakan ya. Jadi nggak awet gitu loh. Bukannya jadi bikin karena berat. Loh, kok mati?
Ya. udah dingin. Dia ini jadi mobil ini tuh ada otomatis termostatnya. Ini udah bener-bener selayaknya AC mobil normal. Jadi kalau AC udah dingin, biasa kan kita suka rasain mobil tuh kayak cetak gitu kan. Ya, Terus ya, RPM ya, rada ya. turun. Nah, itu artinya si kompresor tuh lagi istirahat. Nanti beberapa saat kemudian dia punya cetak lagi, hidup lagi, RPM naik lagi, dia kompresor hidup lagi. Nah, ini pun kita rancang sedemikian rupa sehingga termostat daripada AC mobil ini sendiri, AC mobil ya, AC kotak ini sendiri lah. AC kotak ini sendiri Fungsinya juga sama kayak mobil beneran. udah bener seperti mobil beneran. Dia kalau udah dingin, lagi mati. Dia ini mencapai suhu 8 derajat Celcius, 7 derajat bahkan. 7 derajat 7 ya. derajat Celcius, kompresornya cut. Di sini temperatur dia akan naik untuk beberapa derajat ke atas. Nanti setelah itu dia produksi dingin lagi, nanti dia turun lagi, nanti akan mati lagi. Seterusnya seperti itu. Jadi AC mobil, kulkas, dispenser, dan semua pendingin lainnya itu pendingin kompresornya atau pompa kompresor itu nggak hidup selama, misalnya kita pemakaian 3 jam, kompresor ya nggak hidup 3 jam. Iya. Setiap berapa menit kompresor akan istirahat. Oke. Nah, kalau misalkan freon habis tuh biasanya gara-gara apa sih? Nah, ini nih kita kaitin lagi sama orang AC rumah nih. Nah, Ini mohon maaf ya, jangan ada diskriminasi nih. Oke. Sering banget terjadi nih di AC rumah. Bahkan kita sendiri aja main AC mobil, kita nggak pernah yang namanya servis AC rumah sendiri. Kita selalu pakai jasa pihak ketiga. Oke. Karena repot lah kan kalau kita di bengkel ini kan peralatan semua udah nempel. Jadi kita selalu undang orang AC rumah untuk servis di rumah, kantor, dan dimanapun. Sering banget orang servis AC rumah itu, tukangnya itu mengatakan bahwa, Pak, ini freonnya kurang ya Pak, harus ditambah nih pada saat kita servis. Nah, padahal freon itu mau dia di AC rumah, di AC mobil, kulkas, dispenser, atau apapun pendingin, freon itu tuh cara kerjanya tuh hanya bersirkulasi aja, muter-muter aja. Selama dia tidak ada kebocoran di salah satu sistem, maka freon itu nggak akan pernah habis. Nah, yang terjadi, yang lucunya itu adalah tukang AC rumah sering banget, mereka mungkin nggak tahu background kita ini di dunia pendingin juga. Itu sering banget gitu loh di rumah, Pak ini ditelepon gitu bahwa ini mesti ditambah freon. Nah, setelah kita jelaskan, berargumentasi sedikit gitu loh. Emang freon itu kurang habisnya di mana? Oh ya, memang sudah waktu yang habis. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, tapi kalau kita bertanya lebih dalam lagi, Kibul. kita tanya lebih dalam lagi tentang cara kerjanya ini, akhirnya mereka tuh bisa mati kutu juga gitu loh. Akhirnya, oh ya udah Pak, kita sesama pemain, mohon maaf. Itu sering banget tuh yang terjadi seperti itu. Makanya saya ketika udah berlangganan sama tukang AC rumah, saya udah nggak pernah pindah lagi. Ganti lagi ya. Dia udah tahu kita, dia tahu background kita. Dingin banget loh. Jadi intinya adalah freon tidak mungkin habis kecuali ada kebocoran. Betul. Nah, biasanya kebocoran itu karena apa sih? Usia. Terjadi karena korosi. Jadi di AC mobil itu kan kecenderungan bahannya itu menggunakan aluminium. Nah, aluminium sendiri itu juga bisa berkarat seperti besi. Tapi kalau besi itu kan karatnya itu kuning, coklat, kecoklatan gitu kan, kemerahan. Kalau di aluminium itu keluar putih. Jadi kita sebutnya namanya korosi. Nah, korosi yang terjadi pada aluminium itu bisa terjadi tuh berkarat dan terjadi kayak bolong-bolong. Nah, bolong-bolongnya itu permasalahannya kadang kalau terjadi misalkan di kondensor atau di evaporator, itu tuh nggak kelihatan terlalu jelas karena dia tertutup dengan sirip-sirip atau kisi-kisi. Ya, betul. Nah, jadi cara cek kebocorannya itu yang paling gampang, alatnya itu kita turunkan, Dicelupin. kasih tekanan angin, celupin di dalam air seperti kayak cek ban bocor. Tambal ban. Kayak gitu. Nah, kebocoran itu akan kelihatan kayak ada gelembung udara. Apakah ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Seperti itu. Sama gini kok. Kan sering nih ya kita servis AC. Udah nih, betul. Nggak lama bocor lagi. Itu kenapa kok? Berarti pengecekan untuk kebocorannya itu kurang tuntas. Karena kan komponen ini kan gini banyak. Nah, kadang ada orang yang mungkin di luar sana bengkel mereka kebocoran ini, oh kelihatan misalkan di bagian selang, mereka perbaiki selang dong, tapi mereka tidak cek secara keseluruhannya. Jangan kalau cek keseluruhan turunin kondensor, turunin evaporator kan capek Nggak mesti kayak gitu. Jadi itu ada caranya sih. Komponen AC itu kan dia ada 70% di bagian kap mesin luar, di bagian engine, 30% di bagian dalam.
Nah, kalau untuk yang 70% bagian luar itu kita bisa cek dengan cara kita lihat di bagian komponen AC-nya itu di mana yang beroli. Oke. Karena di dalam sistem AC itu selain freon yang bekerja, itu freon dan oli itu jalan bersamaan. Makanya ada dryer. Ya, ada dryer, ada komponen yang lain. Nah, ketika dia ada terjadi kebocoran di salah satu komponen, freon itu keluar, dia kan jadi gas. Udah nggak kelihatan apapun tuh. Tapi olinya itu juga akan keluar, dia akan berbekas di tempat kebocoran. Oke. Gitu. Biasanya di bahan logam, dia akan berbekas. Tapi kalau terkadang dia ada kebocoran di selang, selang itu masih, karet itu masih sedikit banyak ada daya serapnya. Sehingga kadang-kadang kebocoran di selang kadang-kala tuh nggak selalu berminyak. Tapi kalau kebocoran di logam itu sudah pasti beroli di komponen. Nah, jadi cara tangannya itu adalah kita lihat dulu bagian 70% mana bagian yang beroli. Kalau udah ada satu bagian yang beroli, setelah itu yang kita perbaiki, dan bagian dalam sebaiknya itu kita cek, karena bagian dalam yang 30% yang isi evaporator, ekspansi itu nggak kelihatan, itu kita akan bongkar. Tapi tergantung lagi mobil. Nah, disinilah jam terbang dibutuhkan. Kita menghafal setiap mobil ini kan banyak banget tipenya. Iya, benar. Mana yang tipe mobil A, dia sering kebocoran di titik B. Mana mobil B yang sering kebocoran di bagian C. Mana mobil D yang kebocoran di bagian mana. Nah, itulah yang jam terbang itu yang selama ini kita tahu gitu. Pantes waktu itu bawa mobil, paling evaporatornya bener. Udah hafal ya, penyakitnya di situ ya. Semua udah di kepala semua. Karena makanan kita ya sehari-hari itu aja gitu. Ada berapa cabang kok berarti sekarang? Saat ini kita ada 10 cabang. 10 cabang ya. Udah kayak rumah makan Padang ya. Tapi semua cabangnya di Bintaro. Enggak, cabang Rotary Bintaro, sebetulnya awalnya kita namanya Rotary Bintaro. Nah, saat ini kita sedang lagi bertransformasi menjadi namanya Rotary Auto. Oke. Nah, customer ini kan masih banyak yang tahu Rotary Bintaro, sehingga kita nggak mau terlalu agresif langsung merubah nama menjadi Rotary Auto. Kita pembukaan cabang ke-10 ini yang ada di Bintaro Veteran, kita baru merubah menjadi namanya Rotary Auto. Dengan kita ada penambahan layanan, sekarang bukan cuma AC, tapi kita ada layanan quick service untuk tune up engine. Oke. Tapi yang layanannya itu untuk yang quick ganti service, oli gitu-gitu ganti ya. oli, dan pengerjaan cepat lah. Nah, nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun kemudian, pelan-pelan kita akan rubah Rotary Bintaro ini berganti nama menjadi Rotary Auto semua ya. Oke. Ya wes kok. Jadi PR-nya adalah mencari puli ya. Iya, pulih. Buat alternator. Jadi ini kita ambil dulu mobilnya sampai nanti Rotary Bintaro, Rotary Auto menemukan cara bagaimana menggerakkan alternator. Soalnya itu alternator motor di dalam kecil gitu kan. Paling cuma buat lampu segala macem. Habis itu nanti kita akan bawa lagi. Sukses terus kok. Oke, Terima thank you. kasih banyak. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.